Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang soal pilihan ganda 15 butir ya. Ini adalah pembahasan soal untuk asesmen akhir tahun kelas 8 semester 2. Langsung saja soal nomor 1. Lengkapilah kalimat rumpang. Nah, di sini ada kalimat yang dikosongi ya, di sini kata yang kosong. Hiwayati hobi saya fi waktu raha fi waktil faroh di waktu yang kosong atau waktu senggang gitu ya. Hiya adalah titik-titik al-at'imah al-at'imah ini makanan li'annani karena saya uhibbu ta'am, suka makanan. Nah, biasanya apa? Menyiapkan gitu kan. Apa bahasa Arabnya menyiapkan? Ya'dadu. Jadi nomor 1 jawabannya ya C. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Analisislah harokat akhir kata kerja mudhari setelah kemasukan huruf penasab yaitu an di sini ya. Nah, jadi bagaimana nanti turidu Aisyah? Aisyah itu ingin an titik-titik kitaban jadidan tulisan yang baru fil maktabah di perpustakaan. An apa? An takroa. Kenapa takroa? Jawabannya yang B ya, karena di sini dimaksudkan Aisyah. Hiya takroa diawali oleh ta awalnya ya. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 3. Perhatikan pengaruh huruf penolakan masa depan, yaitu lan di sini ya, yang berarti tidak akan pada kalimat rumpang. Lan tidak akan titik-titik Zaidun fil mubarakah. Zaidun pada pertandingan dan besok li'annahu maridun karena dia sedang sakit. Nah, yang di sini yang dimaksudkan Zaidun yaitu huwa. Berarti huwa diawali kalau huruf mudhari itu diawali oleh apa pertamanya? Ya. Jadi yastariku. Yastariku apakah? Yastarika karena diawali oleh lan yang merupakan ini adalah huruf nasab yang menasabkan harokat terakhir fi'il mudhari. Jadi jawabannya ya alif ya. Ini ada pengecoh, bukan ba. Yang B ini salah ya. Bukan yastariku tapi yastarika. Jadi jawabannya ya alif. Soal selanjutnya soal nomor 4. Tentukan leksem penunjukan lokasi yang logis. Uhibbu saya ingin an umarisa latihan kuratal qadam sepak bola fi titik-titik ma'asdiqai bersama teman-temanku. Nah, biasanya kalau latihan itu di mana? Di lapangan. Apa bahasa Arabnya lapangan? Mal'ab. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya soal nomor 5. Ada sebuah kalimat yang berbunyi yal abutulab qurratus salah. Jadi ada seorang siswa itu atau murid-murid itu belajar basket gitu kan. Dalam kajian sintak bahasa Arab digolongkan dalam jumlah apa? Ingat ya, kalau ada sebuah kalimat diawali oleh fiil, yal abu ini kan fiil. Fiil. Berarti kalau sudah diawali oleh fiil jelas ini disebut jumlah fi'liyah. Jadi jawabannya ya B. Soal selanjutnya soal nomor 6. Jika kalimat jumlah fi'liyah fazal laib ini ya faza ini fi'liyah, fiil. Jadi ini jumlah fi'liyah fazal laib fil mubarah. Jadi pemain itu telah menang di dalam sebuah pertandingan ditransformasikan ke bentuk jumlah ismiyah. Nah, masih ingat ya kalau jumlah ismiyah itu berarti diawali oleh isim. Jadi bagaimana kalimat ini kalau dirubah menjadi jumlah fi'liyah ini dirubah menjadi jumlah ismiyah? Nah, jadi ini al-laibnya ditaruh di depan. Ditaruh di depan. Al-laibu faza fil mubarak. Fil mubarak. Jadi jawabannya yang alif ya. Jadi terus Bu ini yang D juga al-laib pertamanya iya al-laib tapi di sini yafuzu fil mubarak. Di sini diganti jadi yafuzu padahal kalimatnya di sini faza bukan yafuzu ya. Jadi yang D ini jelas salah, yang benar ya A. Baik, selanjutnya soal nomor 7. Diagnosislah jenis profesi yang dimaksud pada deskripsi naratif. Nah, profesi apa ini kira-kira? Hadza ammi, ini paku. Huwa yu'aliju al-mardo, dia memeriksa orang sakit fil mustashfa di rumah sakit. Huwa berarti dia seorang apa? Dokter, ya kan? Dokter. Bahasa Arabnya dokter apa? Tobibun. Jadi jelas jawabannya ya C. Soal selanjutnya soal nomor 8. Tentukan ruang lokasi spasial yang tepat bagi aktivitas subjek berikut. Al-fallahu petani yazra'ur ruzza, menanam tanaman. Fi di mana biasanya kalau menanam tanaman? Ya di ladang kan gitu. Ladang bahasa Arabnya apa? Mazraati. Jadi jelas jawabannya ya A. Soal selanjutnya soal nomor 9. Pilihlah verba masa lampau atau fi'il madhi yang memiliki keselarasan morfologi untuk domir pembicara tunggal atau ana ya kan. Ana ini kan kata ganti tunggal. Saya titik-titik darsa amsi kemarin fi gurfati di ruanganku. Nah, kalau sudah terjadi berarti fi'il madhi ya kan. Kalau ana apa kalau sudah menulis? Saya sudah menulis apa? Kata tuh. Jadi jelas jawabannya ya B. Soal selanjutnya soal nomor 10, sesuaikan akhiran kata kerja lampau dengan subjek feminim tunggal, yaitu di sini Fatimah, hiya ya kan. Kalau hiya, Fatimah titik-titik ila badanjan fi usbu'il madi. Ya kan?
Jadi kalau Fatimah apa? Kalau Fatimah, Fatimah itu kan dia. Berarti pakai apa? Zahabtu, zahabat, zahabta apa zahaba? Jelas pakai zahabat. Karena dia si Fatimah itu kan gitu. Jadi jawabannya ya C. Soal selanjutnya soal nomor 11. Perubahan infleksional fi'il madi dari bentuk dasar roja'a apabila bertindak selaku kata ganti kedua tunggal atau anta kamu ya kan kata ganti kedua ke anta roja'a anta. Kalau anta roja ta ya jadi jawabannya ya B. Soal selanjutnya soal nomor 12. Terjemahan harfiah dan maknawi dari frasa kata yang digarisbawahi. Nah, ini satu kalimat ya sama ini. Ya, jadi ini amali fil mustaqbal an akuna mudarrisan. Nah, jadi yang digarisbawahi ini adalah apa artinya? Amali. Cita-citaku fil mustaqbal di masa depan. Jadi jawabannya ya B. An akuna mudarrisan, ingin menjadi guru. Jadi nomor 12 yang ditanyakan yang digarisbawahi ini amali fil mustaqbal. Apa artinya amali fil mustaqbal? Amali fil mustaqbal itu artinya cita-citaku di masa depan. Jadi jawabannya ya B. Soal selanjutnya soal nomor 13. Penerapan sintaksis amil nawasib an plus fi'il mudhari ya yang mematuhi asas tata bahasa Arab secara mutlak terdapat pada uridu an. Nah, ingat ya. Kalau fi'il mudhari diawali an ini amil nawasib yang mana kalau fi'il mudhari diawali oleh an ini maka harokat huruf terakhirnya harus di fathah. Mana di sini yang di fathah? Kalau yang alif jelas salah ini ya. Kemudian yang B jawabannya ya B. Bu, kenapa kok yang D salah? Salah karena harusnya kalau diawali oleh an di sini ya nunnya atau nunnya ini dibuang seperti itu ya. Jadi soal selanjutnya padanan istilah bahasa Arab dari idiom kesehatan menguatkan tubuh. Dalam konteks aktivitas olahraga adalah menguatkan kuat artinya kuat itu kuat tuh. Nah, jadi kalau menguatkan tubuh apa? Takwiyatul jismi. Jadi jawabannya yang alif ya. Soal selanjutnya soal nomor 15. Tentukan sufik penanda akhiran kata kerja lampau yang tepat untuk mengisi ruang kosong. Ruang kosong ini anti kamu ya, kamu perempuan ar-risalah surat li sadiqatiki untuk teman perempuanmu bil amsi kemarin. Nah, kalau kemarin berarti kan sudah terjadi, berarti ini fokusnya ke fi'lul madi. Kalau anti apa? Kata ti. Jadi jawabannya yang B. Nah, inilah 15 soal contoh soal tentang pembelajaran bahasa Arab kelas 8 semester 2. Ya, ini 15 contoh soal pilihan ganda. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal pilihan ganda kompleks yang terdiri dari 5 soal ya di sini. Soal yang pertama, klasifikasikanlah bentuk kegemaran al-hiwayah. Hiwayah itu hobi ya, yang memerlukan aktivitas kinestetik fisik atau luar ruangan atau outdoor gitu ya. Mana di sini yang hobi yang di luar ruangan gitu ya? Di sini ada lari kalau melukis di dalam ruangan ya, kalau lari. Nah, jadi jawabannya yang B dan memancing ikan jelas di luar ini ya. Jadi jawabannya B dan D. Ingat ya kalau pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari 1. Oke. Soal selanjutnya soal nomor 17. Analisislah pernyataan struktural di bawah. Manakah opsi yang dikategorikan secara absah ke dalam rumpun jumlah ismiyah? Ingat ya kalau jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim. Mana di sini yang diawali oleh isim? Al-laib ini isimnya karena di sini ada alif lamnya menandakan ini isimnya. Jadi ini fiil salah ya atau ibu. Nah, ini isim man yualiju fiil. Jadi jawabannya ya yang diawali oleh isim yang mana? Yang A dan yang C. Baik, soal selanjutnya soal nomor 18. Temukan kebenaran infleksi morfologis akhiran verba masa lampau. Nah, berdasarkan domir pengikutnya. Nah, kalau huwa jalasa betul ya, huwa jalasa. Jadi jawabannya yang A dan kalau hiya jalasta salah. Kalau jalasta itu anta harusnya. Kemudian yang C ana jalastu betul ya, ana jalastu. Kemudian yang D jalasat anti. Anti itu kalau jalasat itu harusnya hiya ya kan. Jadi yang benar nomor 18 adalah A dan C. Soal selanjutnya nomor 19. Kelompokkan jenis profesi pelayanan masyarakat yang secara spesifik melaksanakan kewajiban tugas di area keamanan atau jalan umum. Nah, kalau jalan umum seperti apa? Polisi ya kan. Jadi jawabannya yang kemudian ada pilot bukan ya, bukan di keamanan atau jalan umum gitu ya. Kemudian tentara, nah tentara juga ini. Jadi jawabannya A dan C. Soal terakhir di pilihan ganda kompleks. Pilihlah 2 partikel harfiah amil nawasib yang memiliki daya operasional mengubah i'rab kata kerja mudhari setelahnya menjadi fathah. An ya jelas ini an. Fi bukan amil nawasib kalau fi itu. Kemudian C lan. Min bukan amil nawasib. Jadi ini nomor 20 jawabannya A dan C. Soal selanjutnya yaitu jenis soal menjodohkan. Di sini ada 2 butir ya. Soal yang pertama, kosakata cabang olahraga internasional. Nah, di sini ada lajur kiri dicocokkan atau dijodohkan dengan lajur kanan. Nah, di sini ada kosakata Arab, di sini ada arti bahasa Indonesianya. Kuratul qadam apa? Sepak bola. Jadi 1 dan B. Kemudian kuratul ta'iroh. Kuratul ta'iroh ini apa?
bola voli, ya. Bola terbang. Jadi maksudnya ini bola voli ya. Jadi nomor 2 dan C. Kemudian yang terakhir kuratur risah. Kuratur risah itu apa? Bulu tangkis ya. 3 dan A. Kemudian soal nomor 2 tentang menjodohkan, jenis soal menjodohkan. Nah, di sini ada pernyataan profesi, sebuah profesi, dan di sini pekerjaan atau tugas utama dari profesi tersebut. Guru didik siswa di sekolah. Jadi 1 dan C. Kemudian yang kedua, insinyur. Insinyur ngapain ini? Membangun gedung infrastruktur dan jalan raya. Kemudian syurtiun, polisi. Polisi ngapain? Mengatur sirkulasi lalu lintas dan menjaga keamanan. Kalau soal menjodohkan ini gampang lah ya, tinggal jodoh-jodohkan gitu aja ya. Soal selanjutnya yaitu jenis soal benar salah. Di sini ada 3 butir soal ya. Soal yang pertama, regulasi perubahan harokat fi'il mudhari akibat amil nawasib ya. Apa itu amil nawasib? Yang membuat harokat huruf terakhirnya fi'il mudhari itu menjadi fathah gitu kan. Nah, yang pertama, pernyataan yang pertama, konstruksi kalimat uridu al-lughatul dinilai keliru disebabkan leksem kata lama diwajibkan berharokat dhamma. Malahan ini yang benar ya. Bukan diwajibkan berharokat dhamma, diwajibkan berharokat fathah karena diawali oleh amil nawasib ini. Jadi ini jelas pernyataan di sini adalah salah. Alasannya keliru, harokat fathah adalah sah atau yang betul karena amil an. Seperti itu. Jadi yang A ini pernyataannya A ini salah. Kemudian yang kedua, elemen partikel harfiah la secara maknawi mengandung arti perlahan, yaitu tidak akan. La itu artinya tidak akan, betul ya. Jadi jawabannya ya B. Benar seperti itu. Sesuai fungsi semantik nawasil. Soal yang kedua, tipologi struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, pernyataan kata Aisyah, tabahat ar-ruzza. Aisyah itu memasak nasi. Diawali dengan komponen nominal isim. Ya, Aisyah itu isim ya, nama orang. Maka kalimat ini mutlak disebut jumlah ismiyah. Maka kalimat di sini mutlak disebut jumlah ismiyah. Betul ya, betul. Jadi B, menempatkan mubtada di awal kalimat. Betul ya. Kemudian yang B, klausa kalimat qara'a at-tilmizu al-kitab. Qara'a membaca. Dinamakan jumlah ismiyah atas dasar menceritakan subjek siswa selaku pelaku utama. Jumlah ismiyah atas dasar menceritakan subjek siswa selaku pelaku utama. Nah, di sini salah. Alasan salah struktur tersebut diawali verba atau fiil. Ya, bukan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kan diawali isim. Sedangkan di sini qara'a, di sini kan fiil, kata kerja, membaca gitu kan. Jadi ini jelas salah. Baik, soal terakhir, karakteristik morfologis fi'il madhi atau kata kerja lampau ya. Apabila kita hendak mengubah verba lampau syariba, dia telah minum, menjadi relasi bentuk pembicara tunggal saya telah minum, menjadi apa? Syarib. Tuh, alasannya menggunakan tambahan akhiran tak domah, betul ya. Kemudian yang B, kebenaran akhiran morfem tak sukun atau tak mati, seperti contoh pada kata dhahabat, dispesifikasikan bagi kata ganti kedua feminin anti dhahabat. Salah ya, karena dhahabas itu untuk hiya. Ya salah, akhiran sukun mutlak ditunjukkan untuk domir hiya. Inilah pembahasan ya, anak-anakku sekalian, pembahasan 25 soal pembahasan asesmen akhir tahun. Semoga bermanfaat, silakan dipelajari, difahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.